Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon students. Aduh, minta maaf banget. Tadi sebenarnya materi ini udah kelar membuat videonya, recordingnya udah bener-bener awal sekali jam 9 itu udah kelar. Tapi setelah mau diupload, lihat kembali itu nggak ada suaranya, nggak tahu. Jadi mungkin peraturan ini ya pengaturan dari Bandicam-nya itu sendiri atau dari mana nggak ngerti juga. Jadi memang ulangi lagi ini mudah-mudahan semuanya will run smoothly so you guys can see this material sampai dengan selesai ya. Oke deh ya. So how are you students? This ini mungkin probably fifth meeting ya, our fifth meeting atau pertemuan yang kelima gitu ya. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Mendengar hari ini kalian di swab ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak terindikasi hal-hal yang menakutkan. Oke ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah, jadi untuk materi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang materi at the polyclinic. So, at the polyclinic ini banyak banget terminologi kesehatan yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Jadi cara belajar bahasa Inggrisnya dengan underline atau meng-highlight the difficult word atau unfamiliar word yang belum kawan-kawan tahu sehingga ketika dipelajari itu jadi kawan-kawan mengerti gitu ya. Oke deh, kita lanjut aja. Jadi polyclinic ini adalah the basic medical unit in our country gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa country juga believe polyclinic is the basic medical unit. Oke. Next itu jadi we do believe that the medical insurance card guarantee people free of charge medical assistance. Jadi mungkin ada beberapa kaidah yang sama yang berlaku di Indonesia juga berlaku di negara lain. So every citizenship itu ya memiliki what is that medical insurance card. So that card or in this case is government is memberikan garansi kepada kita semua itu adalah free of charge untuk medical assistance-nya. Jadi ya meskipun nggak free amat tapi ada beberapa hal yang bisa meringankan lah ya kayak gitu. Jadi I don't know exactly how the other countries apply their medical insurance card, but I just know the from Indonesia side kayak gitu lah ya. And then the staff of the polyclinic consists of the different specialists, therapists, neurologists, otolaryngologists, aduh susah banget ya nyebutnya ya, eye doctors, surgeons, and others. Patients makes an appointment with the doctors at the registry or calls him to his house. Personal information of any patients is kept on a computer now. Computers contain detailed record of the patient's medical history. Jadi the concept is same with the previous unit that has been learned gitu ya. Itu the unit 3 and 4 about the admissions, itu hospital admission and inpatient gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi kita harus sepakat bahwa everything related to the patients or something seperti for instance like medical history of them itu yang harus dijaga dengan amat sangat rapi sehingga itu menjadi rahasia dari rumah sakit itu sendiri. So the doctor and the nurse can access the stuff. Okay, some polyclinic probably in Indonesia have the doctor itself, the nurse, probably the dental nurses gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kita miliki di poliklinik yang ada di Indonesia. Mungkin tidak terlalu lengkap tapi benar-benar sangat membantu lah ya, sangat membantu kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat gitu ya. So I have heard gitu ya from my friends experience. Jadi itu temannya Mem itu pernah punya teman yang temannya itu dinas di Indonesia Timur gitu. Jadi kan mungkin itu kan kalau misalnya kayak di klinik-klinik yang terpencil gitu kan di rural area or remote area daerah terpencil terbatas terluar gitu ya. Itu aksesnya sangat terbatas gitu ya. Jadi temennya beliau ini itu pernah ada sampai yang meninggal kayak gitu gara-gara
ini kayak penanganannya itu kan sarana dan prasarana jalan rayanya belum ada, aksesnya susah gitu ya, sehingga dokternya mungkin mengalami fatigue atau yang namanya kita tahu dengan kelelahan yang amat sangat, sehingga nggak salah waktu itu udah lama banget sih ceritanya, nggak salah tuh kayak sakit perut gitu, kayak kram perut, sehingga ketika dilarikan ke rumah sakit itu tidak terkejar, jadi meninggal di jalan, jadi gugur dalam tugas lah ya, kayak begitu ya. So you guys as a nurse juga harus ini ya, harus bisa what is that, menyadari gitu ya, bahwa your job is not an easy job gitu ya, bukan, it's not an easy one gitu, bukan hal yang mudah, karena you will save humans life kayak gitu, you will have the doctors with the hectic conditions gitu ya, jadi teman-teman juga harus cepat capable dalam menangani hal-hal yang terjadi gitu ya, misalnya yang berkaitan dengan hal medical happening gitu lah ya teman-teman ya. Nah terus kemudian ambulant patients are seen at the polyclinic by the district doctors. Doctors receive their patient in the consulting rooms, which have modern apparatuses and equipment for patients, examination and treatment. Beside the consulting rooms, there is a diagnostic laboratory for making analysis of blood, urine, and others. Jadi beberapa tempat juga kita tahu ada ambulannya yang misalnya provided the ambulance for patients. So the doctor receive their patient in consulting room. So they have a bit length of the discussions about the what happened to the patient gitu ya. Jadi apa sih yang pasiennya alami gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga akan dilatih ya untuk buat kayak how to gimana nih serve the patient, how to give help, how to offering help gitu ya ke patient-patient gitu. Jadi atau ke doctors or the others the workers in hospital or in the polyclinic. Nah, abis itu selain di poliklinik juga ada beberapa tempat untuk seperti selain consulting room juga ada tempat-tempat kayak such as laboratory, so they can make analysis of blood, urine, or others ya yang berkaitan dengan analisa laboratorium seperti itu. So before making a diagnosis, the doctor asks about the patient's complaint, examines him thoroughly. He listens to his heart and lungs and by stethoscope counts his pulse rate, jadi didengar detak jantungnya, measure his blood pressure, tekanan darahnya, and palpates his abdomen and lymph nodes. Jadi di abdomen, all findings of physical examinations are recorded into the patient case history. A case history is detailed account of patient's current illness. It also included information about his past history, history of familial and hereditary disease. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan patient history ini dengan benar-benar lengkap ya, termasuk dengan alergi obat atau kejadian-kejadian yang misalnya kesalahan medis mungkinnya, atau misalnya alergi terhadap apa lagi gitu ya, makanan gitu ya, atau tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan-tindakan pertolongan yang akan diberikan, yang tidak mau diberikan, atau orang siapa aja yang berhak dalam terhadap pasien tersebut gitu ya. Jadi misalnya ada pihak keluarga yang berhak untuk memberikan tanda tangan misalnya kejadian gawat darurat terjadi gitu. Jadi so we do believe in the patient's history, itu sangat benar-benar harus dijaga dengan amat sangat rapi, dan you as a nurse are able to read those so you guys have the information about your patients, so you can give that information to the doctors who treat them gitu. Jadi selalu berkomunikasi dengan cara yang baik kepada doctors-nya. So if you guys, kalau misalnya teman-teman nanti punya kesempatan untuk jadi nurse di luar negeri gitu ya, which is you have to good English of course, jadi harus punya bahasa Inggris yang benar-benar memang untuk skillnya nurse. Jadi nanti akan ada percobaan ya, kadang-kadang itu pakai TOEIC ya teman-teman ya, itu kalau untuk teman-teman yang vokasi.
And then sometimes additional investigations are necessary. Nowadays, sekarang ini doctors have at their disposal modern diagnostic apparatus which help them to gain information required to make a proper diagnosis. On the basis of all data, the doctors make a diagnosis and prescribe a proper treatment. In serious cases, a doctor puts a patient on a sick list or refers him to a hospital. Prevention of disease is important. That's why population must undergo regular medical checks up at the polyclinic. So the last sentence itu bisa benar-benar di highlight ya. So mengapa community itu harus benar-benar melek gitu lah ya, benar-benar harus patuh terhadap ini ya, taat lah gitu ya untuk check up gitu, untuk ya itu adalah metode dari pencegahan sejak dini, sehingga ketika kita itu tenaga kesehatan itu dapat menyampaikan atau dapat mengedukasi masyarakat itu dengan sangat baik dan ramah, friendly gitulah ya, itu bisa juga membantu masyarakat itu sendiri dekat kepada kita gitu. Biasanya kan kalau kadang-kadang memang kita benar-benar sepakat bahwa setiap pekerjaan itu punya ininya kan, punya tantangan gitu ya, banyak juga halangan, the barriers gitu banyak banget. Tetapi kalau misalnya kitanya suntuk, kitanya capek, masyarakat ya mereka nggak mau tahu gitu kenapa kita suntuk, kenapa kita capek. Yang mereka tahu ya mendapatkan pelayanan dengan baik kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya ketika kita itu sedang kuliah, kita itu benar-benar sangat profesional di bidangnya gitu. Kita bakalan tahu apa-apa aja sih itu hal-hal yang akan kita hadapi di lapangan, karena duduk kelas di perkuliahan itu tidak sama dengan kejadian luar biasa di lapangan kayak gitu. Jadi kalau di lapangan itu benar-benar kawan-kawan harus menggabungkan semuanya, your hard skill and your soft skill itu benar-benar harus kawan-kawan pakai gitu lah ya, kawan-kawan aplikasikan di luar sana kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti ngomongnya sekaku ketika kawan-kawan kuliah gitu, jadi kalau ibu luka tolonglah untuk ini itu dengan muka yang datar banget, itu nggak akan bisa gitu. Jadi akan membuat masyarakat juga antipati terhadap tenaga kesehatan. Yang biasanya kalau misalnya kita lihat kayak gitu kan, mukanya nggak ada yang oknum, mukanya nggak ada yang mungkin yang nggak santai karena udah jaga malam capek gitu kan. Nah tapi ya teman-teman harus tetap dapat memformulasikan kejadian-kejadian di lapangan itu dengan tenang gitu ya, dengan benar-benar kalem gitu ya, karena masyarakat itu adalah orang yang harus kita layani, itu adalah konsumennya kita gitu kan. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya di dalam poliklinik itu sendiri tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya, karena misalnya pelayanannya atau misalnya kan alat-alat yang tidak mendukung, jadi dari poliklinik itu sendiri oleh district doctors can send the patient into the hospital gitu. Next, nah that is your job. Nurses help doctors to examine patients to fill in case histories. They also give injections, put bandage, and make a wide range of medical and diagnostic procedures. Doctors at the maternity consultation centers look after the health of expectant mothers from the early months of pregnancy up to delivery. So in another cases, from the mother in expecting the baby is the others term to say that you are pregnant. So the pregnancy mothers itu kalau misalnya at the maternity room, so the doctor or the nurse who help the doctors will treat the patient from the beginning of the very early month of the pregnancy into the delivery, up to the delivery. So delivery here is not mean you are sent the goods, not, but delivery here is mean you are melahirkan or something like that. So in other cases, nurses also have
the important role gitu ya di dalam poliklinik itu sendiri or in the hospital, because they are help the doctors gitu ya in examining the patients, and then giving the injection, put the bandage or menggantikan baju atau menolong kemana gitu. So you are benar-benar pahlawan lah ya nurse ya, bener-bener garda yang paling depan banget deh, karena you are merawat gitu ya, taking care of. Nurse itu is all about caring ya, harus bener-bener peduli jadi nurse. Very good choice. Next, jadi udah sampai ya, ini bener-bener mudah banget. Jadi student sheet-nya, jadi teman-teman mau menjelaskan sedikit, mungkin kita tidak pernah bertemu semuanya, mungkin beberapa teman-teman tahu mem, atau mungkin mem juga pernah lihat kalian ya, tapi nggak bisa di-acquire semua karena students banyak banget. Jadi kalau misalnya mem bilang please discuss, itu discuss aja ya. Jadi berikan komen di bawah Edmodo, di bawah meeting ini gitu, di bawah topik ini. Silahkan komen. Jadi Edmodo itu kan platformnya sama kayak Facebook gitu kan. Jadi ketika kawan-kawan komen ya kayak Facebook itu, ya saling berbalas komen. Diskusi itu intinya kalau misalnya teman-teman punya opini dan misalnya temennya ngebantah opininya atau sependapat dengan opininya, itulah yang namanya diskusi. Jadi saling memberikan wacana, pemikiran gitu kan. Nah kalau ada yang tanya, mem ini dikumpulin nggak gini? Enggak, ini cuma kelas discussion aja. Ini cuma tindakan yang diberikan di dalam pembelajaran supaya teman-temannya juga termotivasi, cuma juga ikut baca gitu ya. Jadi bukan hanya satu arah. Nah kayak gini lah ya kawan-kawannya kalau lagi COVID-19, coronavirus. Jadi kita harus lebih aware lah ya. Jadi kalau teman-temannya juga nggak belajar, yang ruginya teman-teman ya, mem nggak rugi ya. Yang butuh ilmunya kan teman-teman, yang butuh nilainya juga kalian kayak gitu. Jadi cobalah untuk mendengarkan video ini sebentar aja gitu kan, nggak sampai lama. Abis itu boleh deh lagi main PUBG atau main yang lain-lain ya. Oke, denger sampai selesai. Nah teman-teman, ini adalah topik yang akan mem share. Ini adalah topik yang akan di-share kepada kalian semua. Jadi mem ada pertanyaan misalnya, mem harus jawab semuanya ya? Terserah, ini kan diskusi, bagian mana yang kalian pengen diskusikan, terserah mau siapa aja. Mem menurut saya kalau di poliklinik itu ada beberapa ruangan seperti ruangan ini. Nanti teman yang lain kan juga pernah kan datang ke poliklinik, ke puskesmas. Oh mem, kalau di puskesmas yang pernah saya kunjungi itu ada ruangan yang kayak begini, ada yang kayak gini. Oh mem, menurut saya yang pertanyaan pertama itu what is the polyclinic? Polyclinic is apa gitu. How do people receive medical assistance at the polyclinic? So people will receive the medical assistance at the polyclinic by this way gitu. Apa aja way-nya? How does the doctor perform the patient physical examination? Nah, kayak gimana gitu. So it belongs to your opinion. So it's free. Aduh santai lah ya, kuliah tuh yang santai tapi serius tuh alias nggak ngawur gitu bah. Jadi kalau misalnya terlalu stick on the rule gitu kan nggak enak juga perkuliahannya. Jadi kan kalau misalnya mem lihat kalian yang aktif gitu kan dalam Edmodo, berarti kan mem juga punya penilaian sendiri terhadap your activity in the classroom, right? Nah ini ntar aja nih, ini untuk pertemuan selanjutnya aja karena ntar bingung ya, nanti memang akan jelaskan. Oke, yang terakhir itu please make your class as fun as possible. Don't always strict to the rule. I mean, please be more natural. Discuss with your friend in Edmodo to enhance your knowledge. Jadi jangan sampai kelasnya terasa boring dan terlalu membosankan kayak gitu ya. Karena yang biasanya dosennya nyantai, mahasiswanya nggak bisa diajak santai. Mahasiswanya terlampau santai, dosennya serius banget gitu kan. Nah sekarang ini sudah diberitahu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum kenal, jadi kan belum tahu karakternya kan. Nah, jadi mem sekarang ngomong langsung gitu ya. Please nonton video ini sampai selesai. Jadi makanya tahu kesimpulan yang mem berikan itu apa. Jadi kawan-kawan santailah dalam berkuliah, tidak usah terlalu terlalu dibawa tegang gitu ya. Maksudnya
kerjain tugas, hadir, terus mengikuti, ikut berdiskusi gitu ya. Tapi nggak usah terlalu, kalau misalnya project yang baru serius ya. Kalau project itu berarti harus ikutin rule-nya, kayak gimana cara penulisannya, literatur review-nya, terus apa ya namanya referensi-referensi atau citation style yang kalian gunakan juga harus benar-benar memperhatikan. Tapi misalnya kayak kelas discussion gini, kayak kelas-kelas biasa aja, nggak mungkin kan setiap pertemuan kawan-kawan harus ada tugas. Malah masa masa suka ada tugas terus, kan memang aja nggak suka kalau buat tugas terus. Itu is not apa ya, helpful lah ya, nggak menolong sama sekali tugas itu, malah membuat banyak pekerjaan. Can you imagine I have a class, kalau misalnya A-class itu semuanya ada tugas, satu student ada berapa banyak gitu, satu kelas aja misalnya 55 kali 8 berapa ratus student gitu ya, yang malah harus dikoreksi pekerjaannya. Masa pekerjaan nggak dikoreksikan, pasti harus dinilai kayak gitu. Nah, teman-teman, semuanya ayo dong gabung ke Edmudo gitu ya, ke Edmudo Class. Ini udah pertemuan kelima. Sebentar lagi kita bakal middle test, tes untuk middle. Habis itu kita bakal lanjutin karena kalian punya project untuk ke lapangan habis ini kan. Makanya kuliahnya ini adalah kuliah paralel. Oke, thank you very much for listening everyone. See you on Wednesday. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Good afternoon.